sekitar berapa orang Sekitar media? 300 Wartawan ya? wartawan. 300 wartawan. Wow, ini sangat-sangat signifikan. Nah, karena bagaimanapun juga wartawan sebagai pilar daripada salah satu pilar dari bangsa ini, yang harusnya mereka mengawal semua hal-hal yang tidak benar ini. Kalau sudah 300 orang, saya rasa ini sudah mulai media sudah tidak independen lagi. Saya tidak mau. Jadi ada kerja sama media yang dalam kategori jalur hitam. Jalan kita ya. Saya minta kepada pihak pemerintah dan pihak wakil rakyat dalam DPRD Kota Padang maupun aparat penegak hukum segera bertindak tegas dengan Karena menurut keterangan Pak Paul tadi bahwa ada oknum ya, oknum dari pihak imigrasi. Iya. Nah, kalau sekiranya daripada pihak imigrasi sendiri sudah melakukan hal itu, berarti ini sudah melakukan pembangkangan kepada perintah presiden. Saudara, Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, baik sektor rumah tangga maupun perkebunan. Batam sebagai salah satu pintu gerbang yang dekat dengan Malaysia, dipandang sangat potensial melakukan pengiriman TKI, baik legal ataupun ilegal. Beberapa hari belakangan, terdengar isu adanya oknum imigrasi Batam diduga melakukan kerjasama dengan pengusaha TKI yang menjadi sorotan karena adanya sedikit keributan dengan salah satu aktivis yang bernama Paulus Zen, SPD, di sebuah kafe yang terletak di seputaran Batam Center. Menurut unggahan Paul, nama akrab aktivis tersebut, beliau mengatakan bahwa ada sekitar 300 oknum wartawan dan LSM yang dikumpulkan pengusaha dengan membagi-bagikan rezeki yang tujuannya untuk menutupi informasi pengiriman TKI ilegal ke Malaysia dan luar negeri. Baik, pada hari ini kita akan bincang-bincang dengan Paul yang telah hadir bersama kami. Oke Bang Paul, jadi menurut Anda, apa sih permasalahan dan bagaimana kejadian yang menyebabkan Bang Paul mengulas itu di sosmed Kamis kemarin? Bisa nggak diceritakan sedikit Bang? Jadi gini ya, kenapa ada sedikit terjadi macam class action di sana di Lotte Mart kemarin itu kalau tidak salah di tanggal 7 September itu ya, itu sedikit class action terhadap pelaku usaha. Jadi itu sebelumnya pelaku usaha ini kan mendatangi tempat itu di Lotte itu, dia bertemu dengan sejumlah pekerja pers maupun para aktivis untuk ketemu, sifatnya macam say hello, tapi setelah itu memang ada yang dibuat kepada mereka, ya sepertinya ini kan kita semua sudah tahu lah kan gitu toh. Dari situ setelah itu kita ikuti, ternyata ini sebenarnya kan kerjaan ini dari pelaku usaha ini, dia bermain dengan pihak oknum imigrasi untuk mengirimkan TKI ke luar negeri melalui pelabuhan resmi. Melalui pelabuhan resmi karena punya dokumen paspor. Tapi setelah sampai di sana, jadi mereka dikirim ke sana itu, mereka berangkat ke sana itu dengan modus pelancongan, Pak. Dengan modus pelancongan, tapi setelah sampai di sana mereka dipekerjakan. Jadi status Jadi kehadiran mereka di situ mungkin secara simbolis mungkin sebagai pendatang haram, Bang. Itu TKI ilegal. Kita langsung klaim begitu karena gini Pak ya. Ketika mereka dikirimkan ke sana dengan modus pelancongan, sampai di sana kan mereka dipekerjakan. Mereka bekerja tapi tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan. Apalagi izin tinggal yang namanya visa tadi, Pak. Ini. Apakah ini ada kaitannya dengan larangan Pak Jokowi atau istilahnya pemerintah Indonesia atau menutup pintu untuk pengiriman TKI ilegal ke luar negeri? Jelas-jelas ada kaitan. Karena ada kaitan, karena memang dari pemerintah pusat dalam hal ini presiden melarang untuk sementara tenaga kerja Indonesia tidak bisa dikirim keluar dulu kan? Nah, untuk dari situ membuka peluang bagi pelaku usaha ini untuk main mata dengan pihak imigrasi maupun bea cukai untuk mengirim TKI ini keluar secara ilegal.
Ya, jadi berarti ada indikasi bahwa pihak-pihak tertentu dalam hal ini pihak aparat sendiri, ya kemungkinan kita sebut saja sekarang imigrasi yang memang ranahnya. Apakah ada kemungkinan ini ada kerjasama dengan oknum-oknum tersebut? Sudah jelas itu ada kerjasama. Kenapa saya mengatakan sudah jelas ada kerjasama? Informasi yang saya dapatkan juga, TKI yang dikirim keluar itu biayanya juga dipungut, Pak. Biaya dipungut itu, kalau yang saya ikuti itu satu tenaga kerja itu dimintakan uangnya 7 juta. 7 juta ini untuk mengurus dokumen paspornya ini dan biaya keberangkatan. Jadi dalam hal ini dengan adanya kerumunan kemarin dan mendengar juga ada keributan-keributan, kita ada mendengar dan bahkan ada unggahan-unggahan dari Pak Paul sendiri di media sosial bahwa ada pihak-pihak tertentu atau wartawan, LSM yang lain yang dikumpulkan pada hari itu. Itu apa benar? Ya, betul. Tanggal 6 September tahun 2022 kan itu wartawan dikumpulkan situ termasuk dengan sejumlah aktivis LSM. Nah, yang saya tahu juga waktu itu dari rekan-rekan pers menerima sesuatu dari pelaku usaha ini. Oh gitu. Jadi pelaku usaha ini sudah merasa dia sudah dibentengi. Oh, jadi dengan kata lain sebelum action mereka ini menyebar, dalam arti pengiriman TKI ilegal yang bisa saja melawan atau istilahnya mengkanter semua daripada instruksi Pak Jokowi pengiriman, sehingga membuka peluang mereka untuk mengirim TKI ilegal secara besar-besaran. Nah, permasalahannya menurut Pak Paul sendiri itu adanya dikumpulkan wartawan-wartawan LSM dan yang lain-lain, itu menurut Pak Paul sendiri tujuannya apa? Tujuannya untuk mengamankan semua orang ini, dalam bentuk saya bilang tadi memberi sesuatu tadi supaya orang ini tidak bisa bersuara banyak. Termasuk Pak LSM aktivis juga tidak bisa bersuara banyak. Jadi kita sebagai aktivis tersinggung. Oh iya. Ya, jadi tujuannya istilahnya mereka diberi sesuatu untuk sesuatu. menyumbat mulut lah. Menyumbat mulut. Itu yang kalau kita yang idealis kayak gini kita tidak mau. Ya. Berarti kita diukur dengan itu supaya kita diam. Oh, tidak bisa, Pak. Iya. Ini yang saya tidak mau. Baik. Jadi setelah hal itu berlaku, apa puncaknya sehingga terjadi keributan Pak Paul yang seperti di media sosial yang Pak Paul beritahu? Saya harus ribut kepada pelaku usaha karena pelaku usaha ini sudah merasa aman kan? Iya. Jadi datang ke sana kembali, saya lihat kok dia datang. Di situ kan merasa sudah aman kan, dia kayaknya sudah memberi sesuatu kepada rekan-rekan itu pekerja pers maupun aktivis sehingga dia sudah aman. Tapi saya bilang, yang begini tidak bisa. Saya juga sebagai aktivis LSM. Oke, sebagai gambaran ini Pak Paul, kalau memang Pak Paul mau sedikit membocorkan, berapa sih pihak-pihak oknum-oknum wartawan yang dimaksud diberi kompensasi untuk menyumbat pemberitaan ini? Kompensasinya kalau tidak salah 200.000 per kepala. Kira-kira menurut Pak Paul waktu rame-rame kemarin itu ada sekitar berapa orang media? 300 wartawan ya? 300 wartawan. Wow, ini sangat-sangat signifikan. Karena bagaimanapun juga wartawan sebagai salah satu pilar dari bangsa ini, yang harusnya mereka mengawal semua hal-hal yang tidak benar ini. Kalau sudah 300 orang, saya rasa ini sudah mulai media sudah tidak independen lagi. Nah, menurut Pak Paul sendiri, kenapa pihak media mau melakukan itu? Iya, sekarang pihak media ini kan kayaknya semacam sudah seperti tadi kan, mereka kan sudah dari pengusaha tadi. Pengusaha ini kan ada pengurusnya katanya. Jadi mereka sudah didekati untuk nanti diamankan dalam bentuk ini menjadi relasi begitu kan? Itu yang saya tidak mau. Jadi ada kerja sama media yang dalam kategori jalur hitam. Jalur hitam. Justru itulah sekarang saya sedikit tekankan lagi Pak ya. Saya minta kepada pihak pemerintah dan pihak wakil rakyat dalam DPRD Kota Padang maupun aparat penegak hukum segera bertindak tegas dengan masalah seperti ini. Kalau tidak ada gejolak sosial,
masyarakat bisa turun. Baik, itu mungkin yang dimaksud tadi pemerintah Kota Batam. Pemerintah Kota Batam sampai kepada pemerintah pusat itu harus menyikapi. Pesan-pesan Bapak Paul kepada pemerintah pusat sendiri, khususnya Pak Jokowi, karena beliaulah yang men-stop pengiriman tenaga kerja. Nah, itulah makanya sekarang ini karena kebijakan beliau seperti itu, akhirnya memberi peluang seperti ini kan. Nah, ini berarti kan sekarang kan kita meminta bagaimana sikap tegas dari pemerintah sampai hal ini bisa terjadi. Ya. Nah, ini yang kita jaga sekali itu. Karena menurut keterangan Pak Paul tadi bahwa ada oknum, ya, oknum dari pihak imigrasi. Iya. Nah, kalau sekiranya daripada pihak imigrasi sendiri sudah melakukan hal itu, berarti ini sudah melakukan pembangkangan kepada perintah presiden. Iya, betul. Nah, apa harapan Pak Paul dari pemerintah pusat khususnya Pak Jokowi? Apa tindakan yang akan dilakukan kepada imigrasi Kota Batam? Segera menjikapi bila perlu orang seperti itu, seperti saya tadi katakan tadi, secara hukum mereka harus ditindak tegas. Kira-kira Pak Paul tahu nggak oknum yang dimaksud? Oknumnya saya tidak tahu persis oknumnya, tapi yang jelas ada oknum yang bermain itu. Yang jelas oknum yang di lapangan yang mengendalikan media dan LSM tadi, Pak Paul tahu? Ya, tahu aja. Apa himbauan dan harapan Pak Paul kepada pihak LSM-nya, pihak medianya, dan juga kepada pihak pemerintahnya? Saya mengajak kepada rekan-rekan pers maupun aktivis LSM ya, kalau bisa kita berlaku independen begitu Pak ya. Kita independen dan saya minta hubungan seperti itu jangan sampai dilanjut terus. Berarti hubungan harus diputuskan. Kalau independensi kita tidak ada, sudah itu orang yang oknum-oknum yang memainkan keadaan seperti ini semakin merasa kuat kan gitu toh. Ya. Jadi harapan kepada pimpinan-pimpinan media. Pimpinan media. Ya kalau memang ini betul terjadi seperti ini, pimpinan media ya ambil sikap terhadap dia punya anak buah semua yang ada di lapangan tadi toh. Ya. Itu Pak. Apakah ada indikasi pimpinan media juga terlibat? Itu saya tidak bisa klaim di sini, karena yang kita tahu hanya pekerja pers saja waktu itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Paul.